Satres Narkoba Polres Serang sita 25 paket ganja siap jual dari tangan pengedar di wilayah Cikande. Polisi mengamankan barang bukti tersebut yang disimpan dalam tas sepatu futsal. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap Batara Ageng, mantan manajer artis Fuji. Tersangka ditahan karena diduga menggelapkan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Seorang ayah tega mencabuli anak perempuan tirinya. Aksi asusila tersebut berulang kali dilakukan hingga akhirnya korban kabur meninggalkan rumah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 8 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce-Nike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kapolresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika jenis sabu bertempat di lobi Mapolresta Barelang. Setelah konferensi pers dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu karena sudah ada surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto di penghujung masa jabatannya menjelaskan, Satres Narkoba Polresta Barelang merilis pengungkapan narkotika jenis sabu selama bulan Juni 2024 dipimpin Kasatres Narkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda. Polresta Barelang mengamankan 3 orang pelaku berinisial RE, RT, dan EE. Tersangka EE mengaku mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebesar Rp200.000 hingga Rp400.000. Sedangkan dari pengakuan tersangka RT, tersangka mendapatkan keuntungan penjualan sabu sebesar Rp20.000 hingga Rp50.000. Sementara kasus kedua terjadi di Jalan Bawah Jembatan Marina, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan di depan supermarket di Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, dengan mengamankan 3 orang tersangka berinisial EH, NH, dan AS. Setelah konferensi pers dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu karena sudah ada surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Batam. Pada rilis itu anggota Satres Narkoba Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bahwa di Bengkong Indah, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam akan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di warung depan Masjid Babu Salam, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, anggota Satres Narkoba Polresta Barelang mengamankan tersangka Ebenezer Sinulinga alias Bento serta tersangka Ebenezer Sinulinga alias Bento mengakui sabu disimpan oleh tersangka RE K, misalnya RE K. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.33 waktu Indonesia Barat di depan supermarket Bengkong Indah, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, anggota Satres Narkoba Polresta Barelang mengamankan tersangka REK tadi, ya, tersangka REK mengakui sabu di rumah tersebut
Tersangka yang terlibat alias Ado ada Satres Narkoba Polres Serang sita 25 paket ganja siap jual dari tangan pengedar di wilayah Cikande. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti 25 paket ganja siap edar yang disimpan dalam tas sepatu futsal. Apa? Berapa banyak ini? Segitu dong, Bang. Berapa? Satres Narkoba Polres Serang berhasil menyita 25 paket ganja dibungkus kertas coklat dengan berat 111,36 gram yang siap jual dari tangan pelaku di wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pelaku tampak menangis terisak saat menelpon orang tuanya untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Pelaku berinisial ARF berusia 20 tahun ditangkap tim opsional Satres Narkoba Polres Serang di pinggir jalan di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti 25 paket ganja siap edar yang disimpan dalam tas sepatu futsal. Pelaksana tugas PLT Kasat Narkoba Polres Serang Kompol Ari Rahman mengatakan, tersangka ARF baru pertama kalinya mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Serang. Ini udah berapa lama? Baru sih, Pak. Baru? Iya. Udah berapa lama barunya? Dari bulan Mei. Bulan Mei. Iya, Pak. Sasarannya kemana aja? Ke teman-teman sih, Pak. Teman-teman, cara penjualannya seperti apa? Di chat-chatin, Pak. Di chat-chatin. Di chatting. Iya, Pak. Terus? Lalu kita ketemuan, Pak, di suatu tempat yang udah ditentukan, Pak. Tersangka diamankan saat menunggu konsumen sekitar pukul 22.30 dengan barang bukti 25 paket ganja siap edar, dan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Serang untuk diproses hukum lebih lanjut. Kita berhasil mengamankan 25 bungkus narkotika jenis sabu kering dengan total berat 111 gram dari satu tersangka inisial A. Kemudian sudah kita amankan pelaku dan barang bukti. Jadi bukan merupakan residivis dan Pemain baru ya? Pemain baru. Sasaran pelaku ini anak muda atau? Anak muda, jadi dia dipasarkan banyak anak muda. Dan ini kasus juga masih kita kembangkan lagi. Apa? Berapa banyak ini? Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan terancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Serang, Banten, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap Batara Ageng, mantan manajer artis Fuji. Batara ditangkap lantaran diduga melakukan penggelapan uang milik artis Fuji sejumlah 1,3 miliar rupiah. Mantan manajer artis Fuji Batara Ageng terlihat telah mengenakan baju warna oranye setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengungkapkan Batara dilaporkan Fuji pada September 2023 yang lalu, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersangka telah ditahan karena diduga menggelapkan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Uang tersebut adalah pembayaran dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh Fujianti Utami Putri yang dimasukkan ke rekening bank pribadi milik tersangka dan tidak dilaporkan serta tidak diberikan kepada Fujianti Utami Putri. Batara mengaku uang sejumlah 1,3 miliar rupiah tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya dan sejumlah keperluan pekerjaan selama masih menjadi manajer dari Fuji. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Ditangkap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat, dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Kedatangan yang kedua kali di Polres. Hari ini kita sudah resmi melaporkan, tapi namanya tidak bisa disebutkan karena masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang pasti bukti tadi sudah kami
sampaikan, termasuk ada beberapa nama saksi yang nanti juga akan diperiksa dalam hal yang sudah kita laporkan. Nah, di mana tadi kasus juga sudah memberikan bukti langsung pada pihak kepolisian. Kita sambil menunggu proses berikutnya. Kalau misalnya memang ada perkembangan, nanti mungkin kami akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal 8, pasal 374, pasal 372. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Bertempat di gedung konferensi pers Bid Humas Polda Jatim, Jatras Polda Jatim mengungkapkan terkait penangkapan pelaku jambret yang menewaskan mahasiswi UINSA Surabaya. Tersangka MMH dan AYE adalah residivis sejak tahun 2014 dan tahun 2016 yang divonis 6 bulan serta 2 tahun penjara atas kasus kejahatan yang sama. Subdit 3 Jatandras Ditreskrimum Polda Jatim berhasil menangkap pelaku jambret di Jalan Arjuno Sawahan, Surabaya berinisial MMH dan AYE. Keduanya warga Surabaya yang menyebabkan korbannya Maya Dwi Ramadhani, seorang mahasiswi berusia 21 tahun meninggal dunia. Ditreskrimum Polda Jatim Brigjen Pol Totok Surharyanto mengatakan tim khusus gabungan dari Subdit Jatandras Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya berhasil menangkap kedua pelaku yang kini telah ditetapkan tersangka atas tewasnya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya tersebut. Ditreskrimum Polda Jatim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Sebagai informasi, saat peristiwa penjamretan tersebut, korban mengejar pelaku yang merampas tasnya, namun ketika sampai di Jalan Semarang, korban mengalami kecelakaan hingga tewas di lokasi kejadian. Ini jaket yang untuk tersangka yang pertama, ini inisial M, MH. Kemudian yang bersangkutan selaku eksekutor dengan cara mengambil tas warna coklat milik korban dengan cara menarik paksa sehingga tas kemudian putus, kemudian dibawa lari, kemudian tasnya dibuang, uangnya diambil. Sedangkan untuk tersangka AYE ini sebagai joki yang membonceng pelaku M, kemudian mengendarai sepeda motor Vario di depan teman-teman. Kemudian setelah itu juga sama, yang bersangkutan mendapatkan uang tunai 63.000 dari peristiwa tersebut. Pemirsa, seorang ayah usia 51 tahun tega mencabuli anak perempuan tirinya pada malam hari di rumahnya ketika hanya ada tersangka dan anak tirinya tersebut. Aksi asusila tersebut berulang kali dilakukan lalu korban akhirnya kabur meninggalkan rumah dan ayah kandung korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Mapolres Serang. Tidak kuat menahan nafsu birahi, seorang ayah berinisial HM 51 tahun di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, tega mencabuli anak perempuan tirinya. Dari hasil pemeriksaan Polres Serang, pembuatan cabul yang dilakukan ayah tirinya ini pertama kali dilakukan pada tahun 2022 lalu ketika korban masih duduk di bangku SMP. Aksi asusila tersebut berulang kali dilakukan dan terakhir kali dilakukan pada 13 Juni 2024. Korban yang tidak tahan dengan kelakuan ayah tirinya itu akhirnya kabur meninggalkan rumah. Ayah kandung korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Mapolres Serang hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku saat berada di rumahnya. Atas perbuatannya itu, pelaku kini berada di jeruji besi Mapolres Serang dan terancam undang-undang tentang perlindungan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.
Untuk pelecehan tersebut terjadi di daerah Tegal yang dilakukan oleh pelaku yaitu ayah tirinya dan korban anaknya sendiri. Itu dilakukan pada waktu malam hari. Jadi terusnya pelaku itu adalah ayah tiri dari korban. Untuk kejadian tersebut terjadi semenjak korban kelas 2 SMP. Saat itu korban dicabuli untuk yang pertama. Untuk yang keduanya dilakukan pada tanggal 22 Juni jam 10 malam saat itu, dan saat itu korban sudah ditahan lagi dengan perlakuan bapaknya. Akhirnya dia melaporkan itu kepada pihak kepolisian melalui ibunya. Itu. Sudah sering berapa kali dilakukan? Untuk sementara yang kita tahu dari kesaksian daripada korban itu 2 kali. Yang pertama saat kelas 2 SMP 2 tahun lalu, dan yang Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.